Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Pak Suwono, terima kasih Pak Suwono. Kajian kita ini ternyata diikuti banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya. Minta poin-poinnya ayat kursi banyak sekali, apa yang melayaninya ya. Saya tidak punya mesin otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dibaca oleh Ananda Ferry ini adalah tentang Fir'aun, Pak. Fir'aun itu menjelang mati baru aku beriman gitu. Lalu Allah mengatakan, wah terlambat gitu. Jadi kita ini jangan sampai terlambat. Coba lihat di surah Al-Mulk itu juga gitu. Itu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu surat Al-Mulk itu. Andaikan saya ini cerdas, saya enggak kayak begini nasib saya di akhirat. Jadi cerdasnya itu terlambat. Nah, kita ini jangan sampai cerdasnya itu setelah mati, gitu loh Pak. Paham Pak? Surat As-Sajdah juga begitu. Walau taro idzil mujrimuna naqisu ru'usihim. Terus dia mengatakan, andaikan saya dulu itu jeli mata saya, mata hati saya jeli, dan saya mendengar dengan jelas. Saya enggak seperti ini nasib saya. Jadi melek waktu mati, Pak. Sudah mati baru bisa lihat. Setelah mati baru mendengar. Terlambat. Nah, gitu. Terlambat. Ya, kita ini jangan sampai terlambat. Mati itu nggak ada yang tahu, Pak. Kemarin saya Ustadz datang ke saya, seorang Ustadz menitipkan anaknya. Itu masih muda. Saya dekan ini masih baru masuk. Anak saya ini mau kuliah S3, Prof minta rekomendasi. Nggih pun. Saya pasang. Kemarin meninggal dunia. Ya Allah, susah. Sing memberi rekomendasi seurip. Ya, ya Allah. Makanya ini jangan terlambat. Jangan terlambat. Kita ini semuanya punya tugas yang banyak. Tugas kita itu banyak lah. Setiap tugas itu namanya amanah, gitu Pak. Istri itu ya amanah. Sebagai seorang ibu dititipi anak. Gitu. Kita ini kesehatan itu ya titipan Allah, itu ya amanah. Ya, lihat Quran itu nanti terjemahnya. Allah menitipkan kamu amanah-amanah dan itu tunaikan amal, dan itu disebutkan itu antara amanat adalah amanat badanmu. Jadi olahraga itu bagian dari melaksanakan amanat. Tadi saya melihat ada orang jalan-jalan sebelum subuh. Menurut Bapak gimana? Jalan-jalan, jalan pagi itu sehat sebelum subuh. Menurut Bapak gimana? Ayo Pak. Hah? Dari segi mana kan melihatnya? Menurut Bapak gimana? Dia ada sholat duluan. Apa? Loh, saya serius sebelum subuh kok. Ya Bapak. Apa? Olahraga duluan baru sholat. Apanya? Olahraga duluan baru sholat. Yes, ya gitu. Nggak boleh kita menganggap kita lebih baik. Itu husnudzon aja hidup itu, ya. Nggak boleh, kasihan ya. Dia tidak sholat subuh. Siapa dia? Dia setelah subuh harus keluar kota cari makan. Nggak boleh. Maka saya pegang kata-kata orang Arab ini ya. Tafaqqud nafsak. Gitu. Coba gerayangilah dirimu itu. In kana yahumu fi qalbika anna lakal afdaliyah. Kalau dalam dirimu itu terbesit aku lebih baik. Ya. Fa'lam annaka lam ta'khud awwala khutuwatis sayr. Saat itu kamu sudah belum melangkah satu langkah pun menuju jalan ke Allah. Loh, Pak. Sejak surga.
subuh, mari subuh gak ceramah, terus ngelosot ini sore mobil Pak, itu berseni apa? Knalpot gitu itu. Nggak boleh kita gini. Mesti wong Islam gak mau. Jangan gitu. Dia ngecek Pak itu perjalanannya sudah bawa anak selamat. Terus pokoknya pikiran itu sini bener, aja kotor gini. Halo, paham? Jadi kalau kamu itu merasa punya kelebihan, kebaikan dibanding yang lain, maka saat itu kamu gagal melangkah satu langkah kecil menuju perjalanan ke Allah. Nah, amanah, semua amanah. Diberi jabatan takmir amanah, tua RT amanah, RW amanah, dasawisma amanah, semua itu amanah, semua. Kalau suami itu amanah apa? Amanahnya suami itu apa? Keluarga. Iya toh. Anak. Istri itu titipan ya toh. Jangan dilukai. Itu anaknya orang. Ya toh. Kalau nanti dilukai anak bapak yang putri nanti dilukai gimana? Jangan. Yo, tobat. Sing nglarak nanti ngwadai. Tobat. Halo. Tobat. Kalau pengajian nggak berubah-ubah terus ya. Ngomongnya kuasa. Kamu itu memang sejak dulu bolak-balik ngono, nggak tahu dulu. Bolak-balik. Ayo tobat semuanya. Nah ini alhamdulillah. Jamaah kita ini kan masing-masing punya amanah, betul ya? Ada lagi amanah yang baru, jamaah masjid kita ini menjadi jajaran direksi. Loh Pak, nggak main-main itu Pak. Direksi dari perusahaan BUMN yang tahun lalu saja berarti nih 29 miliar, triliun, 29 triliun. Jadi ini tidak Pak. Ini jamaah kita ada yang diberi kepercayaan amanah yang baru. Jadi ini tidak 29 triliun Pak, bukan asetnya loh, mineral. Kita doakan semua yang memegang amanah ini, sekecil apapun amanah, diberi kekuatan Allah. Ini juga amanah, ini dikasih hafalan tuh. Setelah baca nanti sampean pulang, ya. Ini jangan dikira Pak datang ke sini kosong Pak. Ini jam 2 itu pasti bangun Pak menghafalkan ayat ini. Saya kalau mau jadi imam tuh Pak, ya sudah Pak. Wakofnya di mana, berhentinya di penambil apa semua ini. Ngoyo Pak. Yang dibaca di sini hanya 5 menit, tapi latihannya banyak. Terus sama mulai turun, ya. Tapi nanti ini baca ayat satu ayat dulu. Kita doakan mudah-mudahan kuat memegang amanah. Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, tolong dibaca surat Al-Hujurat ayat 14. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Terima kasih. Qalatil a'rabu amanah.
Orang-orang datang kepada Nabi mengatakan kami beriman. Gitu. Kami beriman. Kata Allah, katakan kamu itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kamu baru Islam loh. Kamu baru Islam, jangan katakan kami beriman. Berarti tinggi mana orang mukmin dan orang muslim? Mukmin, Pak. Kalau Islam itu lahiriah, Pak. Drek, sholat gini, syahadat, ini haji, infak, itu fisik. Cek. Lah kalau iman itu ruhnya. Nah kita ini, saya merasa membaca ayat ini, rasanya saya belum beriman. Tandanya apa? Bapak pernah nggak ragu dengan kekuasaan Allah? Ayo. Ya. Ayo Pak ngomong. Ya. Iya toh? Ya. Jaluk tolong Gusti Allah. Masa iya sore ini nggak mungkin. Loh ngene. Iya toh? Ya. Nah itu gak beriman. Islam wis, haji wis, itu kuliah subuh ya wis, apa? Sudah. Sedekah makan pagi. Kita doakan yang sedekah hari ini diganti Allah dengan rezeki yang banyak. Alhamdulillah. Sudah. Cuma kita masih ragu, betul? Betul, Pak. Kok gak sudah tegas, Pak betul terus tegas toh, Pak. Kita ini belum beriman gitu kalau ayat ini. Jangan katakan saya beriman, katakan kamu sudah Islam, saya sudah sholat, saya sudah syahadat. Ini. Tapi kamu tuh sejatinya belum beriman gitu. Bu, halo Bu. Dengar Bu. Bisa lihat wajah saya Bu. Duh. Bu, aku semacam teman-teman Bu. Sama terus. Bisa lihat Mas Ferry. Alhamdulillah. Alhamdulillah gak bisa. Yes. Jadi kita ini belum beriman. Kita ini seringkali kalau doa itu yakin kita itu tentang kekuasaan Allah, kemurahan Allah, sayangnya Allah, kadang-kadang kita ragu. Betul? Nah, berarti tidak beriman. Ya beriman cuma klasik, gitu Pak, gitu loh. Kalau tidak beriman betul, tapi ini kan hakikat. Nih, Arif, pernah nggak ragu dengan kekuasaan Allah? Allah bisa merubah watak orang itu. Pernah nggak ragu? Selalu ragu, Pak. Ragu. Loh, saya tak tahu nih. Pernah ragu enggak? Enggak pernah. Wes mukmin ini. Rumahnya rumput ini, Pak. Rumput. Yes. Mesti bahagia sampai. Pasti bahagia. Orang beriman pasti bahagia, Pak. Lah wong pikirannya positif kok. Bojo tolong berubah. Ya gak apa-apa. Berarti Allah menghendaki aku dilatih sabar terus sampai akhir hayat saya. Lah ngono to? Nah, adik, ya apa sih Gusti Allah itu? Karpe apa? Aku wis poso, wis sedekah, wis bakti wong tuwa. Wis ini. Loh, ini gak beriman. Jadi tandanya tidak beriman itu satu antara lain adalah kita tidak yakin. Dua, kita tidak ikhlas menerima kenyataan. Apa Pak? Nomor dua? Ya, betul. Tidak ikhlas. Ya Allah, tidak ikhlas. Dikurangi rezeki, mengeluh. Dicopot dari jabatan, ayo. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan, cek, dilantik orang baru. Ya apa Pak? Gelo apa enggak? Gelo apa enggak? Terus tahu gak rasanya sampai? Ya toh? Lah kalau kita itu kepanjangan tangan saja dari Allah memecat saya itu. Itu kepanjangan tangan saja dari Allah. Mengapa? Supaya aku diselamatkan dari kasus-kasus besar di tempat itu. Loh, kalau belum bisa begitu, ya berarti belum beriman. Nah ini Pak, katakan
kamu belum beriman, tapi katakan saja saya sudah Islam. Lah gitu, Pak. Ada hadis lagi. Pernah Bapak pasti sudah dengar ini. Barang siapa yang beriman Allah dan kepada Allah dan pembalasan hari akhirat, maka hendaklah kamu ngomong yang benar, betul? Atau diam, gitu? Hadisnya itu Pak, gitu? Jadi buktikan kamu orang beriman itu tandanya tidak ngomong kecuali yang produktif, kecuali yang bernilai. Loh Pak, ini gak iso meneng. Loh, pernah dengar hadis itu? Nah berarti kalau orang ngomongnya seenaknya, berarti dia tidak beriman. Loh, ada hadis lagi, siapa yang beriman, tunjukkan tandanya beriman itu dengan memuliakan tetangga. Ada yang agak jengkel dengan tetangga? Hanya Iya, lalu kok ngaku mukmin? Pohon di sini pohon mangga besar, seneng nggak? Seneng. Tapi tetangga bilang, iya pohon mangan boy, oyotmu gede-gede, akarmu itu merusak fondasi rumah saya. Cuma gak wani ngomong, iya toh? Iya toh? Gak beriman. Beriman yang ngomong aja. Cak, ya opo, gak apa-apa pohon sampean iki no kene, cuma akar aja nang aku. Gak apa-apa. Iya toh? Iya toh? Gak bisa. Gak apa-apa, Cak. Iki pavingku meledak Cak itu, Cak. Ya opo, gak apa-apa tetep ono, tapi aku tolong akarnya gak rumah saya. Ayo, kamu. Yes. Banyak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamumu walaupun minta sumbangan. Coba tamu. Itu hadisnya. Nah, hari ini saya melanjutkan. Saya tidak menata Islamnya, saya menata imannya. Nah, itu. Tolong baca Ustaz ayat kursi, setelah itu jangan kubur. Kita baca bersama-sama, ikuti Ustaz Ferry. Ayat kursi yang akan kita kaji hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sama kuntur silakan. Iya. Nggak apa-apa. Bapak tahu enggak ya? Saya kok tiba-tiba menjelaskan ayat ini. Saya waktu sholat itu
saya kok diberi inspirasi ayat ini. Jadi sholat itu ajaib. Sholat itu bang luar biasa, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini bagian masak, jenengan tuh yang merasakan, ya gitu. Jadi saya ini produser, jenengan tuh konsumen. Saya itu tidak tahu tentang produk saya itu, paham tuh Pak ya? Penjelasan saya itu saya yang menyajikan, tapi jenengan sejauh mana pemahaman itu jenengan. Makanya pabrik-pabrik itu untuk ngetes makanan itu kan eksperimennya banyak sampai pas. Lah kemarin bulan yang lalu saya menjelaskan poinnya ayat kursi itu berapa kemarin? Berapa? Betul. Asalnya 8 gitu Pak, 8. Saya pikir 8 itu paling gampang gitu ya. Walaupun 8 itu belum mewakili yang sesungguhnya, tapi 8. Nah, setelah saya eksperimenkan di beberapa tempat, rata-rata orang kekataan Pak. Loh. Kekataan Pak. Repot Pak ngapal Pak. Iya Pak, sama profesor Pak. Iya. Loh, kalau hubungannya baik, aku mau apa enggak saja nih ngono. Akhirnya saya rubah lagi. Ya apa caranya? Sing iso dulur-dulur ini praktek gimana? Akhirnya beberapa tempat di masjid saya coba. Akhirnya 5 itu ideal. Ada yang mengusulkan ini aja Pak Ustadz, ini. Oh gitu ya, oke, 5 ya. Nah 5 itu kemarin sudah saya share, sudah sampai. Ya toh? 5 saja. Dan bahasanya lebih singkat. Oh, gitu Pak ya. Lebih singkat. Itu pun walaupun 5 Pak, kalau Bapak tidak praktek 2 bulan itu tidak bisa. Gini loh Pak, ini loh, saya tunjukkan bagaimana segala sesuatu itu perlu proses. Makanya Allah menjelaskan, aku menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Bapak mesti harus bertanya, katanya maha kuasa kun fayakun, ayo betul loh, tapi kenapa kok 6 hari? Mikir itu Pak, bahwa semua itu butuh proses. Nggak bisa itu sekali penjelasan Bapak bisa, nggak mungkin Pak, gitu. Nggak bisa. Kalau ingin berkarir di bidang politik, ojo instan, mulai saiki dulu sing luman mbek wong sing apik, tunjukkan prestasimu, nanti pelan-pelan nah itu. Nah saiki maju langsung kepingin dadi, akhirnya terus gak karu-karuan. Ya toh? Ini ada Pak, orang di Houston itu yang sekarang Olimpiade ya? Ya toh? Palladian, Houston. Itu saya ketemu orang Sulawesi. Itu dulu istrinya saya menikahkan. Waktu saya Houston saya ketemu. Dia cerita, Prof, anak saya sekarang saya masukkan Angkatan Laut. United States Army, tentara Angkatan Laut Amerika. Anak saya sekarang saya sudah terjun di masyarakat terus. Saya ingin Houston itu nanti wali kota pertama adalah anak saya. Jadi mulai kecil ini sudah diarahkan Pak. Saya ingin di Houston itu, halo Pak, mudah-mudahan ikut menyaksikan. Lupa saya namanya. Itu. Jadi proses, ini pinter ini, berarti orang ini mengikuti ini. Nah sekarang, saya ini lagi ngajari Bapak, ngajak bersama-sama bagaimana memiliki iman yang tangguh. Sekarang Pak ya, ini, kalau saya buka baju ini, loh, kecil apa besar Pak? Kecil toh? Saya tanya Bapak sekarang, supaya untuk membesarkan ini berapa latihan, berapa hari? Hah? Supaya seperti Ade Rai, ayo. Tahun-tahun. Hah? Itu berapa bulan?
Atau berapa tahun? Ya tak Pak? Itu pun asupannya harus pas. Lali latihan terus, tapi kerupuk tempe gak bisa Pak. Tidak bisa, ya tak Pak ya? Lah sekarang asupannya saya jelaskan, terus latihannya terus. Nah, ini hanya persoalan membesarkan otot Pak. Hari ini saya ingin membesarkan hati. Ditambah suwe mana Pak? Ya lama. Pak ono gak dungane Pak sing gedhe nongin. Yo donga ya apa sih? Kita tuh kan sering ini. Sampean kok sukses dungane apa? Ya kok dungane. Kayak wonten wiritan-wiritan sing sak ben subuh diwaca ping pira. Prosesnya gimana gitu loh Pak. Langsung aja enak. Sampean kok sehat? Dungane napa? Oh sehat. Ya makanan, ya pola pikir, mikir aja susah. Sampean mau olahraga tapi sumpek terus ngono. Murang-muringan ngono ya. Dilungkas Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa ya? Nah, sekarang ayo kita. Makanya saya beri waktu kemarin, ayo sebulan dicoba dulu. Nuruti rasa-rasen Pak, rasa-rasen Pak. Ngadeg ya enak lungguh tuh Pak, ya ayo, betul enggak? Betul Pak? Ngadeg suwe lho Pak, ya toh? Enak lungguh. Nah, karo mijeti dengkul ini. Ayo. Nah sekarang saya ngajari pada waktu sholat itu baca ayat kursi. Ya, masih ingat 5 poin yang saya bagikan itu? 1. Tuhan. Ayo Pak, bismillah, ayo Pak. 1, apa ayo? Iya, bahasa yang lain. Apa Pak? Apa? Boleh. Ya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan. Ini penting Pak, penting. Coba. Allah itu mengatakan, kamu berapapun dosamu, saya maafkan. Selama kamu tidak musyrik. Itu Pak. Jangan menganggap ada kekuatan yang sama atau melebihi Allah. Loh, ini penting Pak. Ini tauhid ini harus. Saya Pak waktu kecil saya, kalau saya bilang gini, bapak saya itu gini, Pak mantun mangan nih Pak. Dulu itu ada waktu kecil saya itu pohong direbus terus di perengkap sekian tuh Pak. Apa namanya itu Pak? Enggak digoreng Pak. Itu ya pohong ya ubi itu ya direbus terus setelah itu kemudian diambil seratnya itu terus di sekian itu. Iya, bodeh apa ini Pak? Geduk, terserah lah namanya. Kalau geduk telo Pak. Nggak, ini pohon. Nah saya kalau mau sekolah itu ini bilang, Pak mangan ini Pak. Jangan ngomong deh, musyrik awakmu. Ngono Pak. Sing dadekno wareg mek siji tok Gusti Allah. Loh, waduh. Sore rek. Ya kalau dia menganggap zat yang bisa membuat saya kenyang itu iya, ya hatinya tanpa dikaitkan Allah, musyrik dia. Berarti ada kekuatan lain selain Allah yang membuat kenyang, betul toh? Aku Pak alhamdulillah cekot Pak, ngombe iki Pak langsung enak Pak. Awas, ini kalau nggak dikaitkan Gusti Allah itu musyrik. Paham Pak? Tapi gak sampai sakmono Pak. Masih zaman ngomong ngono ya gak apa-apa asalkan hati itu tetap dikaitkan ke Gusti Allah. Gusti Allah menyembuhkan saya. Lah, tapi kan kedawan Pak. Itu wis disingkat aja. Aku ngombe iki waras tapi tetap yakinnya ke Gusti Allah. Sampai begitu Pak. Dulu orang tua kita ngajari. Jadi tidak boleh.
Ini harus hati-hati. Aku Pak barang rono nang dokter itu. Wah enak Pak. Saiki semua ayam. Jadi kia sudah berbahaya Pak. Seolah-olah dokter itu menyembuhkan saya. Maka di sini ayat kursi itu man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu di situ. Tidak ada Allah itu mengizinkan orang bisa menolong kecuali izin. Kalau Allah mengizinkan, masih dokter A, dokter B, pil A, pil B, kapsul, cairan ini, semuanya itu bisa bekerja kalau Allah itu. Ya Allah, Engkau itu satu-satunya yang tiada henti mengurus saya, gitu ya Pak ya, itu mengurus saya luar biasa, satu-satunya mengurus saya. Itu apa yang diurus Allah? Itu apa Pak yang diurus Allah? Nah Pak, ini memang penjelasan saya ini tidak seberapa menarik Pak, karena gak oleh apa-apa. Nek tak sampean tak kandhani mamane maca iki ya langsung rezekimu biwor itu baru tertarik sampean itu. Maca iki ya utangmu piro ae dalam jangka 6 bulan beres. Wah, mesti tertarik sampean. Macam makelar. Gitu. Karena ini tauhid. Bapak ibu itu jangan dikira Allah itu memberi ibu. Bapak itu kalau diminta loh. Saya ulang, jangan dikira Allah memberi kita itu nunggu diminta. Enggak lah. Lah kita baca ya surah Al-Kursi ini, lalu yakin kita kuat, lebih dekat kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Allah senang. Lah kalau sudah senang itu, ya Paris, ya. Tetangga saya itu loh, saya seneng sama orang ini, guyuan, bolak-balik nyapu halaman, aku seneng aja, gitu. Seneng, guyuan. Ketemu tiap hari, tok-tok, sehat, alhamdulillah, semua doa. Lah aku seneng, kadang tak tukok no, martabak. Oh ya, gak ada jaluk, gak tahu jaluk. Nah, aku seneng ya Pak. Jadi walaupun gak jaluk, pakai. Loh, Allah lebih dari itu. Ya, yang diurus Allah untuk kita itu apa saja Pak? Ayo. Al-Hayyu Al-Qayyum. Qayyum itu mengurus. Yang diurus Allah itu apa saja? Ayo Pak, monggo. Langit gitu, bumi gitu, terus dukure mana namanya kursi, gitu Pak ya. Yang lebih besar lagi adalah arsy. Nah, ini gaib semua ini. Jadi Allah Maha tahu yang gaib itu antara lain ini. Bumi itu di tengah kursi hanya seperti cincinmu itu di tengah pantai. Tuh. Laut lapangan. Terus kursi yang besar itu di tengah aras itu seperti cincin seperti itu. Coba jenengan berapa Pak? Ini Pak. Gitu? Oke. Tidak hanya itu Pak, yang diurus apa? Yang diurus Allah itu adalah otak kita supaya gak gendeng. Ya gitu Pak. Ini pedot Pak. Sama mikir nemen pedot, stroke Pak, gitu. Gak stroke, cuma oleng, ngomong gak nyambung, ya Pak. Diurus. Iman kita diurus Allah, dijogo. Ya Allah. Oke, satu. Jadi satu itu, ya Allah, Engkau adalah satu-satunya Tuhanku. Engkau tidak pernah berhenti mengurus aku. Kemarin sudah saya jelaskan, untuk ngurus kita itu membuat apel tumbuh, pepaya,
Sampeyan Pak mek ecer tok to, Pak. Ya to? Ono gak ecer tuku tok ya. Allah, pepaya itu mahal, Pak. Di Afrika itu pepaya itu di sini mungkin 500.000 di Afrika ya. Sampeyan kene 5.000 wis gede, Pak. Apa malah sing ngarepe sedok bosok didik. Apa murah. Hongkong itu hanya sekitar sekilo itu sekitar 200.000. Sampai nak ini itu bukan Allah supaya sampai ngerasa buahnya. Nomor 2, engkau pemilik segala-galanya, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Ilmu saya ini juga bukan milik saya, Pak. Kalau Allah berkehendak, Pak, orang ilmunya dicabut, gimana caranya? Gimana, Pak? Ilmu orang itu pinter, dicabut ilmunya, sudah waktunya diambil. Terus caranya gimana? Kira-kira? Apa? Dimensia, lalian. Pinter, Pak, menghafal Quran. Tapi kini watin iso balik nang wal asri. Ya tak, Pak? Illal ladzina amanu, terus wa amilus sholihati. Mestinya kan falahum ajrun. Itu kalau illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawa. Ya wis ana waktune cukup Gusti Allah. Kan berarti ini bukan milik kita. Ada profesor, Pak, profesor. Ini lampunya gini ini pendek, terus mati kalau hujan. Dia itu pakai kursi, betulkan ini, Pak. Jatuh kemudian posisinya tidak bagus. Ya, Pak. Itu orang pinter, Pak. Nang kampus itu sarungan. Aku nang masjid, kok ini masjidnya? Loh, ini tutup masjid tuh, ini kampus tuh. Ya Allah, tidak ngomong gak nyambung belas. Allah ngambil. Inilah yang saya sebut, ayo kita tanamkan seperti itu. Ya sudah, maka ilmu dengan apa saya itu ya titipan. Ayo, mumpung belum diambil Allah. Ada dalam hadis itu mengambilnya cara dengan mematikan. Ya Pak ya, itu ada dimensia ini, terus macam-macam. Kita tidak punya apa-apa. Bapak pasti pisah dengan istri, betul? Pak, bisa saja bapak yang meninggal duluan atau yang istri akhir. Ya Pak. Rata-rata orang itu lebih pendek mana, Pak, usianya, laki-laki dan perempuan? Laki-laki ya, Pak? Ya, Pak ya. Laki-laki. Karena ketahanan fisiknya memang beda. Ya, harus suatu saat pisah. Mau apa? Bapak punya anak yang dibanggakan, diceritakan di mana-mana. Bisa aja bapak yang meninggalkan, dia yang meninggalkan. Siap. Lah untuk menanamkan bahwa milik Allah itu ini, itu tidak bisa sekaligus, Pak. Barang wis mati terus diomongi ini, Pak. Sing ikhlas, ikut dudu anakmu. Mbok, lambemu. Iya, Pak. Karena tidak melalui proses ini, maunya itu hari itu tidak bisa, Pak. Ini ditanamkan pelan sampai nanti ketika ada musibah, sudah ada payungnya sebelum hujan. Lah ini hutan terus kalau nggak payung, nggak bisa. Perlu waktu, Pak. Perlu waktu. Menanamkan tauhid itu bukan sembarangan. Ya Pak ya. Wajah tu wajhiya. Terus nomor lilladzi fataras samawati wal arda. Betul toh? Terus hanifan, itu hanifan itu artinya bertauhid. Terus musliman wa ma'ana minal
musyrikin. Diulang mana Pak? Aku tidak akan menyembah kamu, aku tidak akan musyrik kepadamu. Terus lanjutnya, inna sholati, terus wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Mana Pak? Tidak ada Tuhan yang mengatur saya kecuali Allah. Terus Pak, jadi ya Allah, coba sama wiritan dia, la ilaha illallah wahdahu, guys, wahdahu, Allah satu-satunya, la syarika. Terus Pak, itu jadi itu diulang Pak, satu kalimat itu pengulangan soal tauhid itu. Lah kita ini lama tidak mengatur iman ini Pak, yang kita atur poso sunat niku dinten apa mawon Muharram niku ya enggak apa-apa, tapi itu kan keislaman bukan keimanan. Maaf loh Pak, ceramah saya itu agak dalam Pak, ojo mengharap humor, oh gak menarik kan, gak ada humor blas lu, ojo ngono Pak, penting ini bergizi Pak, bergizi. Saman gak tertarik oleh apa-apa rek maca surat Yasin, ayat kursi. Nek saman ya Allah, wah berikan ini dan saya yakin sungguh menang Pak. Karena yang dipikirkan itu hak kita. Aku dapat apa? Mboten ngoten. Sekarang haknya Allah kita dahulukan, kita agungkan, kita yakini, kita pasrai, itu haknya Allah. Nah kalau doa menomorsatukan hak kita, paham Pak? Dah. Terus poin 3. Nah, poin 3 itu apa? Memberi syafaat. Iya Pak, ya Allah. Jadi yang bisa memberi nolong kita di akhirat, di kubur kita, itu hanya Allah. Kuncinya itu Allah. Satu, Rasulullah, para Rasul, seluruh Nabi, Nabi Muhammad. Malaikat itu nomor 2 Pak. Sebab malaikat jadi orang hebat. Apa yang diberitakan? Tidak ada nafsu, ya toh? Malaikat kalau zina itu gak ono Pak, kalau umpamanya gak ada nafsu, ya toh? Hari zaman gak zina, kan hebat Pak. Dicedeki rondo, wayu, soge, terus maaf, aku beriman pada Allah. Ono ta nek kene sing koyo ngono. Tak ono. Iku gak ono sing anu Pak, bukan gak kuat, itu durung ono sing ngono Pak. Jadi beda Pak, orang nggak zina itu ada 2 macam Pak. Yang mana nih uripe nak ngono ya, nanti dia pemeriksa, ayo Pak, pemeriksa turun ke hotel, dia apa Pak Wahyu? Disukui itu, nah itu baru nggak mau. Dari sampai ini kan gak zina, pulangnya nih gak harus nawari Pak. Gak korupsi pernah gak harus dikorupsi, ya tak Pak? Banyak kan orang tuh dulu jujur banyak gak harus dikorupsi, barang dicekai tep. Jadi itu Rasulullah, para nabi, Rasul. Ya Allah, hanya Engkau yang mengizinkan mereka. Yang ketiga itu adalah asyhada, orang syahid. Itu memberi syafaat Pak. Syafaat, syahid, as-siddiqin, as-solihin, dan orang mukmin pada umumnya. Kemarin sudah saya terangkan panjang, tapi nanti tunggu bukunya terbit, ya. Semuanya itu kita ditolong oleh banyak pihak. Nanti kita di akhir ditolong banyak pihak. Nabi membela kita, syuhada membela kita, boloku. Tapi syaratnya Allah mengizinkan. Tak percepat karena waktunya habis. Terus apa lagi? Allah tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Itu sudah. Pak Wahyu diangkat jadi direktur. Sebelum jenengan diangkat ini Allah sudah tahu.
Iya, Allah tahu apa yang terjadi. Bapak sudah lupa dosa-dosanya Bapak. Ayo, bisa nggak nyebutnya dosa-dosanya? Gak bisa toh? Tapi Allah tahu secara detail apa yang kita lakukan. Dosa kita banyak. Kita itu ketokane orang api karena Gusti Allah tidak membuka aib. Gitu? Itu, orang kita hormati itu kan kebetulan Allah tidak membuka aibnya. Kalau membuka, apalagi masa kayak gini nih, dosanya dikemukakan, jam 7 di share, itu Pak, jam 7:04 sudah dibaca oleh sekian juta orang, ambruk. Oke. Terus terakhir, hanya engkau yang memberikan pengetahuan saya tentang iman, tentang keagunganmu itu, karena engkau berkehendak memberi saya keimanan. Nah seperti itu Pak, Dima, sampai telateni. Nanti bulan depan masih ini lagi, karena kan perlu proses, itu Pak. Gak apa-apa, judulnya ini lagi, saya perdalam lagi. Baik, ada pertanyaan, monggo, silakan. Dalam Pak. Enggak Pak, saya ini menulis buku judulnya Religi Tebel, renungan 5 menit tiap pagi. Pak pokoknya belum saya beri ya? Belum, saya kirim. Religi, renungan 5 menit tiap pagi. Saya gelisah kalau orang mukmin itu setiap hari itu yang dipikir itu nggak pecel, rawon. Itu kan perut. Pecel, rawon, lontong, gitu, soto, gitu. Itu urusan perut. Kenapa kita tidak mikir otak kita harus diberi, hati kita diberi? Religi itu renungan 5 menit tiap pagi. Itu berarti sebelum sarapan itu baca buku dulu 5 menit. Itu ada, sudah kita potong-potong 5 menit itu untuk selama setahun. Nah berarti sarapan perut, sarapan otak, sarapan hati. Nah, ojo WA ya Pak. WA gak usah dikutip Pak. Sama ngomong gini, berdasarkan WA yang saya baca, loh Pak, harus berdasarkan buku. Nggih, telaten Pak, kudu maca buku sing kathah. Ya ikut pengajian yang termasuk Pak, nggih, pengajian. Baik, ada lagi silakan. Ibu-ibu, lama loh saya enggak mendengarkan suara ibu ini. Terus diumumkan konsumsi ngopo. Ini ya akibatnya. Saya kira begitu. Cukup nih Pak. Oke. Apa Pak? Orang itu selalu Ya, betul. Tapi kadang-kadang orang itu Nah gini Pak jawabannya, tingkat keislamannya lebih tinggi daripada tingkat imannya. Nah, gitu, Pak. Soal ibadah Pak, Masya Allah, rame-rame kita Masya Allah, tapi soal taati belum gitu Pak. Jadi katakan kamu sudah banyak melakukan sesuatu yang tanda Islammu, tapi imanmu kelasnya masih gitu. Memang Bapak betul cerdas ini pertanyaannya. Oh cerdas Pak. Artinya apa ada orang Islam tanpa beriman? Tidak mungkin toh. Ya toh Pak. Lah syahadat itu kan berarti beriman. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Iman dulu. Memang Pak, iman dulu baru itu. Ya toh Pak ya. Tapi tingkat Islammu itu lebih tinggi daripada tingkat imannya. Lah kalau orang Barat Pak, itu dalam segi keagamaan ya Pak ya, itu lebih tinggi imannya daripada ibadahnya, paham Pak ya? Itu. Wah soal itu jujurnya, ya Allah, itu menghargai orang itu. Di bis itu ada orang tua itu mesti ngalah kabeh itu. Itu Pak, tapi ibadahnya dalam keagamaannya itu nol.
Lah kita ini, Masya Allah, salat tahajudnya, Masya Allah, Dewan Jus, Masya Allah, ini, tapi imannya itu. Oke Pak ya, sudah cukup ya. Sambung. Itu tuh. Inilah yang menghibur saya. Suara laki-laki itu gembret. Kalau suara perempuan itu empuk gitu loh. Ya nanti. Iya tak Pak, suaranya enak. Kalau suaranya Pak Huda, ini kan pecah loh Pak, gembret loh. Kok flu atau nggak flu? Nanti kan masalah amanah ya Ustaz. Kalau kita dikasih amanah, bulan saya dikasih amanah, Pak Binator produksi hidup Bapak Ustaz. Itu yang amanah kepada Allah dan kepada orang ya Ustaz. Sebagai Bapak. Terus kita menghadapi itu Ustaz, walaupun kita ya Ustaz, kita sudah benar, kadang-kadang kita salah aja. Gimana menghadapi kayak gitu Ustaz, biar kita nggak merasa apa ya Ustaz, gimana merasa itu kita ya sudah, jadi kita terima semuanya gitu Ustaz. Gimana Ustaz menghadapi semuanya biar amanah itu dibawa sama Allah Ustaz. Gimana Ustaz? Tugasnya ibu itu kerja yang benar. Soal dipecat itu urusan lain. Gimana loh? Oh ibu jenengan tuh loh, tanpa jabatan mati tersenyum kok. Bapak jenengan tuh loh, tidak punya pangkat ada yang bengek, matinya tersenyum kok. Dipecat ya sudah. Ibu prinsip dihargai nggak dihargai itu urusan lain. Ketemu orang yang memecat ya itu realitas namanya. Sing ikhlas, sing ridho. Ibu kalau baca Quran kan sudah tahu. Ketahuilah, hanya sedikit orang-orang di sekelilingmu yang mengapresiasi kamu. Titik. Kita tuh di sekitar kita lebih banyak yang nyacek daripada yang ngelem. Iya loh. Sama yang ngono. Akhirnya nyacate bojo timbang ngelem nih, gitu. Padha ae. Nek salah, pelupuri ini sampai sak jam. Nek bener, gak tahu dilem sak jam. Iya toh Pak? Makanya itu dilihat di buku itu Pak. Ada kasus seorang perempuan, istri, ketika dia bilang, suaminya bilang, this dinner there will be guest. Nanti makan malam kita ini ada tamu-tamu besar. Oke, gitu. Istrinya bilang, yes. Setelah tamu datang, diambilkan dari makanan, dari ikan laut masih mentah semuanya di piringnya. Suaminya gimana? Suaminya gimana? Tamu-tamu terhormat loh, disuguhi mujair, bandeng, si mentah kabeh, nggak piring. Gimana? Suaminya marah tau? Kata istrinya, berapa tamu yang kamu hadirkan ke tempat saya? Kamu tidak pernah apresiasi saya. Sekarang hanya satu kasus ini kamu marahnya kayak gini. Berapa tamu kamu ajak ke sini untuk makan malam, makan siang? Ini. Kamu tidak pernah menghargai saya, sama sekali. Tidak pernah thank you, tidak pernah appreciate apa gitu. Sekarang saya banyak kesalahan gini, marahmu sampai kayak gini, memuncak gini. Padahal dulu itu lebih terhormat itu daripada yang diundang hari ini. Kapok rasa no ya, rasa no. Masya Allah, apresiasi. Tapi Bu, jangan kaget. Di sekeliling ibu itu lebih banyak yang mencaci daripada yang memuji. Siap, Bu ya? Mulai hari ini siap. Oke. Mari kita ceria. Ceria. Ya proses pekerjaan ini kurang target ini. Ya sudah Pak, ini maksimal saya. Saya sudah berdoa, saya sudah usaha, saya sudah belajar melalui ilmuwan, terserah Bapak mau memutuskan apa, saya terima. Beres. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.